Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, mudah-mudahan pada hari ini semuanya sehat semua. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau cek dulu kehadiran anak-anak semuanya. Iban, Hadir. Daud, Hadir. Faik, Hadir. Kucing, Hadir, Pak. Beli. Oke, semuanya hadir ya. Saya ingin memastikan bahwa anak-anak semua siap untuk belajar matematika pada hari ini. Semua alat tulis, baik pulpen maupun buku penggaris, semuanya dikeluarkan, diletakkan di atas meja. Dan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, silahkan disimpan di tasnya masing-masing. Oke. Sebelum saya mulai, kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah kasih subjudul materi yang akan kita pelajari pada hari ini. KD yang akan kita bahas 3.4, yang mana bunyinya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu. Pastinya kemarin saya sudah suruh baca-baca. Saya tanya, apa itu sistem pertidaksamaan linier? Ada yang tahu? Coba Beli, apa sistem pertidaksamaan linier? Oke, kalau Daud? Tahu. Oke, kalau Cing? Oke, dari tiga jawaban tersebut semuanya hampir benar. Jadi pertidaksamaan linier atau pertidaksamaan itu adalah ruas kanan dan ruas kiri, yang mana itu ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Oke. Oke, untuk ambil pengertian, saya punya contoh gini. 4x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Apakah itu termasuk dalam pertidaksamaan linier? Ya, jawabannya benar. Jadi pertidaksamaan linier itu hanya ada satu variabel saja. Oke. Selanjutnya, apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Saya contohkan, x kurang dari sama dengan 0. Apakah itu termasuk dalam kategori pertidaksamaan linier dua variabel? Oke, kalau saya contohkan 2x plus 2y kurang dari sama dengan 0, itu apakah termasuk dalam pertidaksamaan linier dua variabel? Lihat, ada dua variabel x dan y, dan di sana dihubungkan oleh tanda baca kurang dari sama dengan. Maka di situ termasuk bisa disebut juga pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Sekarang gimana kalau sistem pertidaksamaan linier? Tadi ada pertidaksamaan, yang kedua pertidaksamaan linier, yang ketiga pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, berarti kalau sistem pertidaksamaan linier itu ada lebih dari dua persamaan. Kalau hanya satu saja itu bukan sistem pertidaksamaan linier, tapi harus lebih dari dua pertidaksamaan linier. Jadi ada dua persamaan, misalkan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 dan 2x min 3y kurang dari sama dengan 5. Nah, itu termasuk dalam, bisa disebut juga pertidaksamaan linier dua variabel. Di dalam LKS itu ada soal, silahkan anak-anak kalian kerjakan sendiri. Silahkan kerjakan sendiri terlebih dahulu. Di sana tadi saya sudah jelaskan bagaimana pengertian pertidaksamaan, kemudian pertidaksamaan linier,
pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear. Nanti setelah mengerjakan, saya kasih waktu 5 menit, cukup satu soal saja. Nanti didiskusikan dengan teman yang ada di sebelahnya, dua-dua saja. Oke, silahkan. Baiklah, silahkan diskusi dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, diskusi selesai. Oke, silahkan dari kelompok yang paling timur sendiri. Silahkan yang nomor 1 itu jawabannya apa? Oke, itu dapat dari mana? Coba, adakah jawaban yang berbeda dengan jawaban dari kelompok yang paling timur sendiri? Oke, semuanya jawab benar. Oke, semuanya sudah bisa ya. Oke, tadi kita sudah belajar pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan linear, dua variabel. Oke, apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ini sering digunakan ketika kita ke pasar. Oke, jadi misalkan kalau disuruh ibunya nih, suruh beli bawang misalkan 2 kilo, kemudian beli cabai 3 kilo, harganya sekian, maka berapa harga per 1 kilo bawang. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear. Syaratnya anak-anak semua itu harus bisa memodelkan, misalkan kalau 2 kilo bawang sama 3 kilo cabai, itu bawangnya dianggap dengan variabel X, kemudian cabai itu dianggap dengan variabel Y. Jadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan sekian. Misalkan uangnya anak-anak itu sekian, nggak boleh lebih dari segitu. Maka berapa yang harus dibeli agar uangnya cukup. Oke, sebelum ditutup, silahkan nanti saya beri soal, kerjakan di rumah. Untuk materi besok itu kita tetap bahas yang ini, tetapi lebih ke pengembangannya saja. Baik anak-anak, setelah ini silahkan pulang ke rumah masing-masing. Tugas pekerjaan rumahnya dikerjakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.